Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, challenge farming kita pada hari ini adalah teman-teman akan belajar tentang proses erosi. Nah, ada yang tahu erosi itu apa? Erosi sendiri adalah proses pengikisan tanah oleh air hujan teman-teman, atau oleh air yang misalnya teman-teman siram di pot ataupun di bedengan teman-teman semua. Nah, kita akan belajar itu teman-teman, kita akan praktekkan itu semua. Nah, sebelum kita praktek, Bapak akan menjelaskan beberapa alat dan bahan yang teman-teman butuhkan untuk praktek proses erosi ini. Nah, yang pertama, di sini Bapak sudah menyediakan tanaman teman-teman. Ini tanaman sudah Bapak tanam selama 2 minggu ya teman-teman. Jadi kenapa Bapak tunggu 2 minggu atau seminggu lebih? Agar akar dalam tanah ini berkembang dan kuat mengokohkan struktur tanahnya teman-teman. Nanti ketika kita gunakan, ketika menyiram di atas tanah, dia tidak tergerus teman-teman atau terkikis. Nah, kemudian ini Bapak menggunakan tanaman paku teman-teman, karena dia memiliki akar serabut, akar lumayan banyak ya teman-teman. Terus kemudian Bapak menyediakan botol. Jadi total ada 3 botol ya teman-teman. Botol pertama yang jelas sudah jelas untuk tanaman. Kemudian botol kedua nanti kita akan isi tanah dan juga dedaunan teman-teman. Nah, di sini sudah ada daun. Nah, kita akan bandingkan prosesnya. Nah, mana yang lebih jernih? Apakah yang ada daunnya ataupun yang ada tanamannya? Kemudian yang satunya kita isi dengan tanah saja teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada spidol, ada pisau dan gunting teman-teman. Dan juga ini Bapak sediakan beberapa cup gelas ya, cup gelas bekas ya. Bisa apa aja teman-teman. Nah, fungsinya nanti untuk menampung air. Nah, sehingga teman-teman bisa melihat mana di antara 3 botol ini yang paling jernih airnya. Nah, kemudian ada yang tentu saja air dan tanah teman-teman ya. Selanjutnya kita akan praktek teman-teman. Yuk kita praktek. Pertama teman-teman membuat pola menggunakan spidol. Nah, polanya berbentuk persegi panjang ya teman-teman ya. Pola ini bertujuan sebagai nanti akan kita gunting teman-teman, memudahkan teman-teman untuk menggunting atau memotong bagian pola ini. Nah, karena botol ini akan dijadikan sebagai pot. Memang kita gunting dulu teman-teman. Nah, sebelum kita mulai nanti teman-teman boleh meminta bantuan ayah dan bunda teman-teman ya. Jadi kita melakukan ini didampingi oleh ayah dan bunda teman-teman semua. Oke, kita mulai dengan satu botol ini. Nah, teman-teman sudah jadi satu botol. Nah, kita akan mengisi dengan tanah ya teman-teman di sini. Kemudian botol berikutnya. Oke teman-teman, alhamdulillah teman-teman tadi kita sudah motong pola botolnya. Kita juga sudah mengisi botolnya dengan tanah. Nah, kita akan beri perlakuan yang berbeda lagi di antara 2 botol ini. Yang botol keduanya kita beri daun teman-teman. Nah, kita
beri daun di atasnya. Secukupnya ya teman-teman ya. Oke. 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 Nah, selanjutnya kita akan letakkan cup yang tadi sebelumnya kita siapkan teman-teman di ujung mulut botolnya teman-teman. Nah, ini fungsinya sebagai penampung air ya, atau penadah air. Nah, selanjutnya kita akan siram atau berikan air satu persatu teman-teman. Yang pertama kita siram ke tempat tanpa perlakuan apapun ya teman-teman ya. Bismillah. Teman-teman bisa lihat apa yang akan terjadi. Kita tambah lagi teman-teman sampai penuh teman-teman. Ya, ini sudah penuh. Oke, sekarang kita beralih ke botol kedua teman-teman. Tambah lagi. Cukup ya teman-teman, sudah terlihat juga perbedaannya. Nah, selanjutnya kita akan coba di botol yang kita tanami sebelumnya ya, yang ada tanamannya. Oke teman-teman, gimana teman-teman, sudah terlihat perbedaannya kan teman-teman? Nah teman-teman nanti bisa menilai sendiri mana di antara 3 botol ini yang paling jernih, ataupun mana yang terkikis tanahnya paling banyak ya teman-teman ya. Insya Allah ini jadi pelajaran buat kita semua. Ternyata dari percobaan ini kita bisa mengambil kesimpulan teman-teman. Teman-teman mungkin pernah banyak mendengar berita bencana di negara kita ini, khususnya di Indonesia ya teman-teman ya. Apalagi di daerah Bogor pernah terjadi banjir, pernah terjadi longsor. Nah itu ternyata karena curah hujan yang tinggi dan juga disebabkan adanya penggundulan hutan teman-teman ya. Dengan tidak adanya hutan, karena hutan ataupun
tanaman-tanaman itu berfungsi sebagai penyerap air teman-teman, daerah resapan air teman-teman. Kalau misalnya pohonnya ditebang terus tidak ada yang menahan air, menahan tinggi curah hujannya, jadi akar dari tanaman itu akan menyerap air sehingga dan juga menahan struktur tanah lebih kuat teman-teman, lebih kokoh ya teman-teman, sehingga menyebabkan kalau misalnya tidak ada pohon maka menyebabkan longsor teman-teman ataupun banjir. Mungkin itu ya teman-teman, jadi teman-teman bisa menjawab setiap pertanyaan yang Bapak berikan di home challenge kelas 3 nanti. Oke, terima kasih teman-teman, selamat mencoba, selamat praktik bersama ayah dan bunda di rumah ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.